Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnari. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, mendidik anak tanggung jawab setiap orang tua, setiap jiwa muslim. Bidalil qaulullah ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk mendakwahi manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman idda'a ila Allah wa huwa muhsin." Siapakah orang yang lebih baik perkataannya dibandingkan mereka orang yang mengajak manusia kepada Allah sedangkan mereka terus berbuat kebaikan. Mengajarkan ilmu, mendidik ilmu, ini adalah jalan, mendidik dengan ilmu, jalan untuk bisa sampai ke surganya Allah Ta'ala. Karena bapak-bapak, agama kita dibangun di atas cahaya ilmu. Agama kita dibangun di atas ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman kepada nabinya, "Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin." Katakanlah hai Muhammad, inilah jalanku yang satu. Aku mengajak manusia kepada Allah Ta'ala di atas basirah. Basirah yakni bayinan, wadihan, baydaan fil ilmi. Ilmu yang terang benderang dan gamblang, yang tidak mengandung keraguan. Ini namanya basirah. Ana wa manittaba'ani, demikianlah diriku dan orang-orang yang mengikuti aku, kata Nabi. Kata Allah perintahnya kepada Nabi, kalau ada manusia yang paling pantas untuk kita dakwahi, kita ajak ke jalan kebenaran,
menggandeng mereka menuju surganya Allah. Manusia itu adalah keluarga kita. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sebagaimana Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari siksa api neraka. Qala Ali bin Abi Thalib, allimu ahlakumul khaira wa adibuhu. Ajarkan keluargamu kebaikan-kebaikan dan etika dalam kebaikan. Dalam ayat yang lainnya, Al-Qur'an wa adibuhu. Ajarkan Quran dan berikan etika dengan Quran. Mengapa begitu ya Hafizullah? Karena tiap-tiap manusia yang ia bawa di kehidupan dunia itu sudah putus kalau dia meninggalkan dunia. Seperti Nabi mengatakan, kullu bani Adam afwan. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu wa fi riwayat idza matal insan inqata amaluhu. Bila manusia, anak keturunan Adam itu meninggal dunia, putus urusannya dengan dunia, putus semua. Illa min salasin, kecuali dari 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah atau harta yang dibelanjakan di jalan Allah menjadi jariyah, mengalir terus sampai kita bertemu dengan Allah. Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil kemanfaatannya karena dia ajarkan kepada orang lain. Dan mestinya yang lebih pantas mendapatkan ilmu darinya adalah anak keturunannya. Atau mafhum mukhalafahnya, yang lebih pantas mendidik anak-anaknya adalah orang tuanya. Karena ada ungkapan orang bijak seperti Hasan al-Basri, khairu syaikhi liwaladin walidahu. Sebaik-baik tuan guru bagi anak-anaknya, sebaik-baik guru bagi murid-muridnya adalah kedua orang tuanya. Anak itu yang paling baik gurunya adalah orang tuanya. Sebelum ia menyerahkan kepada guru-guru selain dirinya. Karena yang ditanya oleh Allah Ta'ala di hari kiamat orang tuanya. Makanya Nabi katakan yang ketiga, wa waladin soleh yad'ullaha lahu, anak soleh yang senantiasa memohonkan ampunan kepadanya. Kata Syekh Abdul Razak, didekatkannya lafaz ilmu dengan anak. Saya ulangi, didekatkannya ucapan Nabi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan dan anak soleh yang berdoa, ini pasti ada kaitannya. Bagaimana membentuk karakter anak dengan ilmu? Bagaimana seorang ayah mengharapkan anak mendoakan dirinya? Tentu ketika orang tua memberikan sesuatu yang membuat anak ngerti bagaimana mendoakan anaknya. Hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan, kata Allah. Bukankah sebuah kebaikan itu sepantasnya dibalas dengan kebaikan? Dalam Islam ada kaidah Bapak Ibu sekalian, al jazaa'u min jinsil amali. Ganjaran atau pahala atau balasan diberikan sejenis dengan apa yang dilakukan oleh seseorang. Seberapa kuat kesungguhan kita dalam mendidik anak, mentarbiyah, memelihara, mengarahkan, menyampaikan kebenaran, seberapa besar semangat kita dalam hal ini, sebegitulah bakal yang kita dapatkan nanti sebagai balasannya dari Allah Ta'ala. Jadi ikhwati rahimani wa rahimakumullah, tidak salah lagi. Mendidik merupakan kewajiban bagi tiap-tiap orang beriman. Wajib ya, tidak boleh tidak. Ketika Nabi berkata kullukum ra'in, tiap-tiap kalian adalah ra'in. Ra'in itu maknanya penggembala. Bukankah seorang penggembala itu dia berupaya sekuat tenaga agar hewan yang digembalakannya tidak lepas, tertinggal, sakit, cacat atau semisalnya. Mereka berusaha bagaimana si benda-benda yang digembalakan ini, makhluk yang digembalakan ini sampai kepada tujuan yang diinginkan oleh si penggembala. Ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan tiap-tiap kalian ditanyai tentang bagaimana ia menggembala, memimpin.
Warrajulu ra'in fi ahli. Yang pertama-tama kata Nabi, lelaki itu pemimpin, ra'in. Wa mas'ulun an ra'iyati, dia dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyah fi baiti zawjiha idh ghaba anha. Wanita pemimpin dalam rumah tangga suaminya tatkala tidak ada di sisinya. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, ia pun ditanya tentang apa yang ia pimpin dengannya. Akhi fillah, bukankah kita tahu pertanyaan pertama kali dalam kubur pertanyaan tentang ilmu? Tentang ilmu. Idza dufinal abdu fi madfanihi fataraka sahibahu wa amwaluhu faja'ahul malakani yas'alahu man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk fa in kana minal mu'min yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Atau kama qala alaihi salatu wasalam, bila seorang hamba dimakamkan dalam kuburnya, keluarganya akan pergi meninggalkannya. Harta-harta yang ia cari juga pergi, tidak peduli dengannya. Datanglah dua malaikat bertanya kepadanya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agama. Ini kan ilmu, Bapak-bapak. Apa kita berharap anak kita ini diajari oleh orang lain? Apa kita mengira apa yang diajarkan oleh guru-guru dari mereka itu sudah mencukupi untuknya? Tidak. Tidak. Anak kita membutuhkan pelajaran, pengajaran, pentarbiyahan, pendidikan dari kita. Sebab itu tiap bapak adalah guru. Saya ingin mengkritisi sebagian orang yang berpendapat mereka mengira guru adalah profesi bagi guru adalah profesi bagi orang tertentu. Tidak. Guru itu kewajiban bagi setiap jiwa. Sekalipun profesinya bukan seorang guru. Murabbi itu kewajiban bagi tiap-tiap jiwa. Karena memang tiap-tiap kita diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Tadi sudah saya sebutkan, yang paling pantas mendapatkan penyampaian kebenaran dari kita, anak kita. Kesungguhan kita dilihat oleh Allah Ta'ala. Sekedar hanya menyekolahkan anak di sebuah lembaga, lalu sisanya dia serahkan kepada guru-gurunya, salah. Kesalahan yang amat parah. Karena biasanya pendidikan model sebegini Bapak tidak akan berhasil. Tidak akan sejalan. Anak dapat pendidikan di sekolah dari gurunya, nak makan sambil duduk dengan tangan kanan, sambillah, ucapkan bismillah, wa kul mimma yalik, yang paling dekat yang kamu makan, jangan mengambil yang jauh. Ketika orang tuanya tidak memiliki jiwa mendidik, jiwa mengarahkan kepada kebaikan, maka anak-anak itu dibiarkan begitu saja. Kadang yang dia dapatkan di sekolah dengan di rumah membuat hati anak guncang. Psikologi jiwanya itu akan menjadi guncang. Jiwanya akan merasa bimbang. Mana yang benar? Di sekolah gurunya berkata, makan sambil duduk. Di rumah dia lihat bapaknya makan sambil, ya kalau berdiri Pak, jalan. Lebih parah daripada berdiri. Makan sambil jalan. Gurunya berkata, duduk nak makannya. Di rumah dia melihat bapaknya makan sambil jalan. Sementara nilai-nilai si bapak lebih diterima oleh si guru, karena guru bukan siapa-siapanya. Sekedar bertemu di waktu jam sekolah, selesai jam sekolah, dia bukan siapa-siapa baginya. Ya anak akan bingung, ini mana yang benar. Tidak mungkin bapakku salah, wong dia sebab aku ada di dunia. Tapi dia juga berkata, tidak mungkin guruku mengarahkan kepada kebatilan, wong dia mengajarkan ilmu kepadaku. Nah ini bapak, kalau seorang ayah tidak punya jiwa pendidik, itu membuat anak menjadi liar. Liar. Ketika anak berkata kepada ayahnya, di makan berdiri itu tidak sok. Tangan kiri, cara makannya setan. Ayahnya berkata, kamu baru sekolah di cahaya ilmu sebentar sudah begitu. Ya anak jadi bingung. Oke? Jadi saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka wajib bagi tiap-tiap kita, yakni
Menundukkan diri kita sebagai pengajar, pendidik, baik bapak maupun ibu. Yang kita mampu kita lakukan di sekolah sebagai pelengkap. Pelengkap saja di sekolah itu. Sejarah membuktikan dunia pendidikan kaum muslimin dimulai dari mana, ikhwan? Dari rumah. Tarbiyatu abnaul Islam, generasi Islam itu pendidikan mereka itu lahir dari rumah-rumah mereka. Anda tidak menjumpai lelaki yang bernama Ibnu Abbas kecuali tarbiyah itu muncul dari kalangan rumahnya. Karena dia masih keluarga Nabi dari Nabi. Nabi berkata kepada Abdullah Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka bikalimatin." Nah, aku akan ajari kamu beberapa kalimat yang sangat penting. Ihfadillah yahfazka. Jaga agama Allah, nanti Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu amamaka. Jaga agama Allah, engkau akan jumpai Allah menolong di hadapanmu. Dan lagi panjang riwayat ini, hadis ini. Dimulai dari rumah Nabi. Bapak saya yakin membaca surat Luqman. Idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Lihat, Allah menggambarkan kisah Luqman. Luqman ini bukan nabi, Pak, bukan. Luqman Al-Hakim itu bukan nabi. Disebutkan dalam Al-Qur'an, diabadikan karena ucapannya Luqman ucapan para nabi. Nasihat yang keluar dari Luqman kepada anak-anaknya, nasihat para nabi dan rasul kepada keturunannya. Nasihat Luqman Al-Hakim kepada putra-putranya, nasihat Allah kepada umatnya. Ya bunai la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. La tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kedoliman yang besar. Dari sekian banyak perkara taklim, tarbiyah, tadribiyah, pendidikan, pengarahan, pengajaran yang paling penting tauhid dan memperingatkan dari syirik, diajarkan dari rumah oleh orang tuanya. Para ulama menganjurkan, Pak, sering-sering bacakan ayat ini, Pak, di hadapan anak-anak kita. Maksudnya anak suruh baca, terjemahnya juga baca, terus diulang-ulang agar anak itu ngerti. Dan agar orang tua juga sadar, oh, mendidik ini tanggung jawab bapak, ibu kepada anak keturunan yang datang dari Allah buat mereka. Karena anak itu pedang bermata dua. Ketika kita salah mengayunkannya, mata yang menghadap kita akan menyembelih diri kita. Mengayunkan pedang itu kan diangkat ya, Pak. Tapi kalau dia salah, keterusan mengenai apa? Tubuhnya. Karena dia pedang bermata dua. Bagaimana orang tuanya, begitulah anak. Makanya saudara kaum muslimin, ada istilah orang Arab, at-tufahu la tanzilun ba'idatun min asli sajaratiha. Buah apel itu jatuhnya enggak jauh dari apa? Dari apa, Pak? Pokok pohonnya. Itu ungkapan orang Arab. Buah apel kalau jatuh enggak jauh dari pokok pohonnya, kecuali yang jatuh ke sungai, Pak, larut dia, terbawa jauh. Berarti kecuali anak yang enggak ada lagi orang tuanya, dia bersama dengan gurunya sepanjang hidupnya seperti gurunya dia. Tapi kalau kepada orang tuanya lebih banyak waktunya, hanya sekian lama bersama dengan gurunya, seperti anak-anak kita ini misalnya. Insyaallah kalau Bapak lihat, anak-anak ini dunianya menyenangkan. Mau bandelnya kayak apapun, tetap anak itu apa? Menyenangkan. Mau nakalnya kayak apapun, kalau masih anak-anak, Pak, ya, anak-anak itu tetap menyenangkan. Nah, saudara kaum muslimin rahimah, seperti anak-anak kita ini. Datang ke sekolah jam 7, bertemu dengan gurunya 7:30. Keluar dari sekolah jam berapa, Ustaz? Jam 1. Kalau orang tuanya lambat menjemput, jam 2 lah.
Berarti belajar di sekolah cuma berapa jam? Ya kan? Berapa jam? 6 jam maksimal. Iya toh? 6 jam. Karakternya nggak dibentuk dari gurunya saja. Lebih banyak terbentuk karakter ini dari siapa? Teman-temannya. Teman-temannya itu datang dari rumah mereka. Di mana teman-teman mereka ini, anak-anak ini terbentuk karakternya oleh siapa? Orang tua mereka. Anak itu karakternya terbentuk dari bapak dan ibunya, atau orang yang paling dekat dengan dirinya. Ya, kecuali kalau bapak punya anak tiap hari yang mengasuhnya siapa? Pembantunya. Ya, berarti karakter anaknya kayak apa? Si pembantunya. Kalau dengan kakeknya, dengan kakeknya. Kalau dengan supirnya, ya supirnya lah nanti bentuknya seperti itu. Nah, akhirnya bilang, dia pulang datang ke sekolah ini dengan warna yang berbeda-beda. Si fulan warnanya hijau, si fulan warnanya kuning, si fulan warnanya biru, putih, hitam, dan seterusnya dan seterusnya. Punya warna yang sama, masuk ke lembaga ini berharap dengan satu warna, putih semuanya. Tapi kan Bapak mengetahui, ini kiasan Pak ya, warna putih ini untuk merubah warna-warna yang ada menjadi putih tidak mudah. Sampai lingkungan sebelumnya dia putih. Kalau Bapak semua anak-anak ini berwarna putih dari rumah, datang ke sekolah ini semakin cerah. Tapi kalau punya warna yang berbeda-beda, datang ke sekolah ini lama waktunya. Butuh waktu yang lama sekali. Ini hijau dikasih warna putih, agak buram dikit, sampai di rumah ketemu orang tuanya hijau lagi itu Pak. Datang ke rumah ini, datang ke sekolah ini kasih lagi warna putih. Di rumahnya kemudian karakter orang tuanya yang hijau itu berubah lagi. Makanya Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasirani au yumajisani. Tiap-tiap anak itu lahir ke dunia ini dalam keadaan di atas fitrah. Fitrah itu artinya Islam. Islam itu putih. Dari mana putih? Nabi yang mengatakan taraktu fikum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas agama yang putih bersih, Islam. Lalu apa kata Nabi? Fa'abawahu. Bapak ibunya yang merubah anak itu menjadi seperti Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Warna anak itu berubah sesuai dengan karakter orang tua. Karakter orang tuanya. Kadang kita itu heran dengan sebagian orang tua bertanya, kok anakku begini ya? Nurun siapa ini? Mestinya seorang bapak yang begini banyak istighfar. Astagfirullah. Gitu. Lihat anaknya, ini anak suka manjat naik menara. Ada nggak yang pernah manjat menara? Antum nggak pernah lihat ya? Saya pernah lihat ada santri tahfidz yang dulu naik menara. Kita mau ngomong ini nurun siapa? Ya pasti nurun siapa? Kalau nggak bapaknya ya gurunya. Kalau di sekolah ini bapak, kalau antum lihat anaknya begini begitu, itu kalau nggak kayak bapaknya berarti kayak Ustaz Abu Laila. Karena gurunya siapa? Ya Abu Laila kan begitu. Nggak mungkin nurun tukang di sebelah sana, tidak. Tapi siapa yang ada dan dekat dengannya? Itu yang akan mewarnai jiwa tiap-tiap anak. Nah kalau begini maka kita akan sadar. Ketika ada seorang laki yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya tuduh istriku berbuat zina. Ditanya oleh Nabi, kenapa begitu? Kata dia, anakku nggak mirip denganku. Karena anak yang lahir darinya nggak mirip denganku. Tapi Nabi SAW mengatakan, kamu pernah melihat kumpulan onta? Iya, warnanya apa? Coklat kekuningan ya Rasulullah. Ada enggak yang warnanya agak gelap, kelabu? Jawab dia ada. Dari mana asalnya? Kata dia, oh mungkin nenek moyangnya Ustaz. Nenek moyangnya ya Rasulullah. Ada kakek-kakeknya yang kelabu. Apa kata Rasulullah? Begitu pula anakmu. Mungkin kakekmu ada yang apa? Kelabu. Ini jasad Pak. Tapi tentang karakter Nabi berkata al-irqu dassas. Irkun itu kalau bahasa kita apa ya? DNA kali ya. Karakter itu dasas akan ditinggalkan, diwariskan kepada anak yang ada di bawahnya. Itu nggak bisa enggak.
Kalau kita tidak merubah sifat dan akhlak kita, anak itu akan meniru kita. Kadang-kadang Allah ingin menegur kita melalui siapa? Anak-anak kita. Anak kita bandel, disampaikan begini nggak bisa, diarahkan begitu nggak mau. Mungkin begitu dulu kita kepada siapa? Orang tua kita. Sampai kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada pembahasan, berarti tanggung jawab mendidik adalah tanggung jawab tiap-tiap jiwa, terutama bapak kepada anak-anak mereka. Kita lihat Alhamdulillah. Beliau berkata, "Mada ya'ni lana ta'lim?" Apa sih arti pengajaran bagi tiap-tiap kita itu? Apa sih maknanya? Mendidik, mengajar itu buat kita apa? Surul li haqiqati wahidah. Kita akan lihat di sini beliau mengatakan beberapa contoh potret pendidik dalam sebuah hakikat pendidikan. Potret yang pertama, saya baca terjemahnya saja. Saudaraku yang mulia, ala tara akhil karim. Saudaraku yang mulia, tidakkah engkau melihat ada sekelompok orang yang bekerja di ladang pendidikan? Dia melecehkan atau merendahkan profesi yang mulia ini ketika dia menjadikannya sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan materi. Dia tidak memandang profesi itu kecuali dari sudut sepandang dunia. Kata beliau, sesungguhnya profesi mendidik jauh lebih tinggi dibandingkan apa yang dia peroleh dari dunia. Lalu kata beliau, ia pekerjaan yang mencetak generasi dan membangun umat. Ini poinnya. Jadi potret pertama yang perlu dicatat, barang siapa mengira sebuah pengajaran adalah profesi memperoleh kesenangan dunia saja, salah. Karena mendidik itu jauh lebih mulia dari apa yang ia kira. Mendidik, mentarbiyah itu proses ibadah, membentuk karakter generasi Islam, membangun karakter dalam tubuh umat menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini pekerjaan yang besar. Ini tugas yang gak remeh. Perlu mencurahkan segenap kemampuan yang dia punya. Makanya bapak-bapak, biasanya pengajar atau murabbi itu lebih banyak terkorbankan di dunia. Ingat, di dunia. Kalau bapak-bapak sudah punya konsekuensi, kalau bapak sudah mengambil resiko mau menikah, resiko orang menikah punya apa? Anak. Nah, kalau bapak-bapak sudah mengambil resiko punya anak, konsekuensinya bapak akan menerjunkan diri bapak, ibunda sekalian menjadi seorang murabbi. Kalau sudah menjadikan dirinya sebagai seorang murabbi, maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya dia akan lelah, terkorbankan. Jangan menjadi murabbi yang dengan anggapan kalau yang murabbi itu yang enak lah, duduk ngomong sampaikan, dengar nggak dengar terserah, kemudian dia pergi. Ini kan model pendidik yang salah, Pak. Saya dulu pernah kuliah, ada dosen saya itu, Pak, Masya Allah, kita diperintahkan masuk jam 7 pas, masuk jam 7, suruh menunggu dosen datang 2 jam mata pelajaran, 45 menit kali 2. Dia masuk di hampir 45 menit yang terakhir. 5 menit sebelum jam pertama dia datang. Sudah itu dia mengajar cuma 15 menit, memberikan kisi-kisi, ini materi pelajarannya, kamu buka bukunya, saya ada keperluan, dia tinggal. Ini bukan guru. Dalam Islam ini bukan murabbi. Kalau tiap-tiap orang punya dunia pendidikan kayak begitu, rusak generasi ini. Rusak. Karena pendidikan dalam Islam lebih mengarah kepada membentuk karakter, bukan memahamkan sebuah pengetahuan. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rubba hamili faqihin, atau berapa banyak orang yang membawa ilmu pengetahuan tapi dia nggak paham mempraktekkan ilmu pengetahuan. Maksudnya begini, Pak. Boleh jadilah seorang guru, istilah kita, mengajarkan ilmu ini rumusnya,
caranya begini, dah kamu kerjakan, dia tinggal pergi. Boleh jadi muridnya ngerti lalu mengerjakan tugas nilainya A, komlot, mumtaz, tapi tidak sukses pendidikannya. Karena apa? Karena sang guru tidak meletakkan karakter dalam hatinya berpindah kepada hati si murid. Karena seorang guru tidak membentuk karakter anak bagaimana memahami ilmu. Pendidikan itu lebih kepada sisi adab, membentuk karakter jiwa. Makanya bapak-bapak, Ibrahim An-Nakhai berkata kepada putranya, "Ya bunai, ta'allamta baban minal adabi ahabu ilayya min ta'allamta sab'ina abwabin minal fiqh." Nah, kamu belajar satu bab adab, membentuk karakter seseorang, lalu kamu berkarakter dengannya, lebih kusukai dibandingkan kamu belajar 70 bab tentang pengetahuan. Berapa banyak orang yang dibentuk dengan ilmu pengetahuan, orang yang mengerti ilmu pengetahuan tidak punya karakter. Ya ini seperti ini Pak, ini mohon maaf, ini koreksi buat para dosen yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan saya Pak, ketika itu saya datangi dosen ini, saya sampaikan kepada beliau, saya duduk berdua dengan beliau, dialog. Saya masih menjadi mahasiswanya, saya dialog dengan beliau. Saya katakan kepada mereka, apa Bapak tidak melihat di luar sana orang-orang yang memiliki nilai komlot, mumtaz, A nilainya, sekian IP-nya, tapi mereka keluar dan bekerja, mereka menjadi koruptor, mereka menjadi penjahat negara, mereka menjadi sampah masyarakat, mereka memalukan nilai-nilai agama yang mulia, mereka tidak mengenal siapa Rabbnya, mereka menjadi orang-orang yang tidak punya nilai yang sesungguhnya. Tapi mereka orang yang pintar. Kenapa demikian? Karena pendidikan itu tidak dijumpai dari sisi karakter, tidak membentuk adab, akhlak yang baik. Nah, kalau potret guru yang seperti ini, potret seorang murabi seperti ini, yang penting dia melaksanakan tugas. Tugas apa? Hadir di jam mengajar sampai materinya. Ini mohon maaf, nasihat buat para ustadz yang menyampaikan materi. Kalau mengajar jangan terpaut dengan target sampainya kompetensi yang ditetapkan dalam sekolah. Pokoknya 6 bulan pertama materi ini harus tuntas. Tidak, kita tidak seperti itu. Boleh aturannya disebutkan seperti itu, tapi hakikatnya yang lebih penting. Nggak apa-apa antum lambat ajarkan ini, tapi anak-anak memahami dengan baik sehingga terbentuk karakternya. Antum ajarkan matematika 1 ditambah 1 sama dengan 2, bagaimana membentuk karakter bahwa makna 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini apa? Konsekuensi. Sebuah konsekuensi kalau 1 plus 1 mesti 2. Nggak boleh 1 plus 1 konsekuensinya apa? 0. Berarti itu tidak sesuai fitrah. Itu yang kita ajarkan. Salah kalau antum mengajar, pokoknya anakku tahu nih hukum dari hukum kafiler lah atau hukum aksi dan reaksi Pokoknya ada aksi ada reaksi, pahamlah begini konsekuensinya. Beginilah pengerjaannya selesai. Tidak, tapi kita mengambil yang lebih daripada itu. Setiap ada aksi, maka ada reaksi. Artinya setiap kebaikan berbalas dengan kebaikan, setiap keburukan berbalas dengan keburukan. Itu makna aksi dan reaksi. Mereka akan lebih terbentuk karakternya, lebih akan memahami bahwa pelajaran yang mereka miliki adalah ilmu yang mendekatkan kepada siapa? Rabbnya. Karena memang itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kepada anak itu agar mereka mengenal Rabbnya, mengenal kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, bukan mencapai target nilai yang mereka inginkan. Bapak saya tidak pernah bangga dengan suatu sekolah yang mengatakan misalnya di Cita, alhamdulillah Ustaz, sekolah kami lulus 100%. Saya tidak bangga dengan itu. Dan saya tidak memberikan nilai sedikit pun buat sekolah yang mengatakan kalau seandainya seseorang penilai boleh menilai, lalu sekolah berkata, santri kami, murid kami 100% lulus Ustaz. Lah, itu bukan kebaikan. Tapi kalau seandainya sekolah itu mengatakan alhamdulillah santri kami 100% 30 juz Ustaz, hafal hadis ya Ustaz, berkarakter yang baik Ustaz, itu baru sukses. Santri kami alhamdulillah Ustaz hafal juz ana, karakternya bagus, santun, bagaimana menghormati yang tua, memuliakan gurunya, tidak melupakan jasa orang yang berbuat baik kepadanya. Ini sukses. Akan jauh lebih mulia keadaannya dibandingkan yang selainnya. Wallahi Bapak,
Orang-orang yang mungkin tidak mendapatkan dunia pendidikan seperti anak-anak kita, tapi mereka berkarakter yang baik, akhlak yang baik, jauh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mereka-mereka yang punya pengetahuan S1, S2, S3 dan yang lain, tapi bobrok akhlaknya. Nah, maka sebab itu kaum muslimin, potret dunia pendidikan karakter yang pertama yang perlu diperhatikan, yakni kepribadian guru ini, kesungguhan guru ini, juhdu daripada guru ini, gimana caranya membuat anak ini berkarakter. Maksudnya karakter dengan nilai-nilai apa? Islam. Dimulai dari mana, Pak? Bapak sebagai orang tuanya. Mudah, Pak, bukan sulit. Mudah insya Allah untuk memulianya. Dari sekolah, dari pagi Bapak membangunkan, nak, bangun, sholat dulu, nak. Bersihkan gigimu dengan bersiwak, karena nabimu bersiwak. Mandi yang bersih, karena Allah menyukai orang-orang yang menjaga kesucian. Ini karakter. Sebelum dia berangkat, nak, makanlah. Makanmu ini supaya kamu mampu menerima pelajaran dengan baik. Bersyukur kepada Rabbmu, ucapkan bismillah. Ketika keluar Bapak mengatakan, nak, baca dulu doa. Apa doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. Naik kendaraan, nak, baca doanya. Apa naik kendaraan? Iya, baca. Melewati jalan dia berkata, nak, lihat, pohon ini tumbuh. Suatu saat kamu akan tumbuh seperti pohon ini. Tapi, nak, pohon yang paling baik, yang rindang dan mengeluarkan buah. Nah, kamu sekarang bibit. Nanti kamu akan tumbuh seperti pohon ini. Kamu yang paling baik kalau kamu berbuah ilmu. Buah ilmu engkau amalkan. Sampai di sekolah, nak, jangan lupa hormati gurumu. Berjabat tangan, ucapkan salam. Bila engkau nanti pulang sekolah, ucapkan terima kasih kepada gurumu. Ini sudah mendidik. Membantu seorang guru di sekolah untuk memperbaiki atau menyempurnakan kekurangannya. Tapi kalau bapak dari rumah sudah bangun, mau sekolah enggak? Intinya mau jadi anak pintar atau anak bodoh? Ini bukan mendidik ini, Pak. Dibangun. Kalau enggak bangun habis siram air nih. Nah, ini bukan pendidikan. Ini bukan bagian daripada pendidikan. Pendidikan itu bukan militerisme. Bukan berarti militer bukan pendidikan. Bukan itu yang saya maksud. Bukan. Karena ada jenis orang tua menerapkan pendidikan dengan gaya militer. Bangun nggak? Kalau nggak bangun, habis siram nih. Kalau nggak, habis angkat, habis bawa tidur, habis tidurkan di tengah jalan. Ini kan pendidikan yang buruk. Nanti anak akan berpikir, oh gini caranya didik ntar nih. Ntar aku kalau ketemu temanku begitu. Bangun nggak ente? Ente kalau nggak bangun, ente siram air. Begitu kepada anaknya. Jangan-jangan ustadznya lagi tidur qailulah. Tahu qailulah Bapak? Apa qailulah? Tidur sejenak sebelum sholat duhur atau sudah sholat, ustaznya tidur dibangunkan. Ustaz, bangun, ngajar enggak Ustaz? Kalau enggak ngajar aku siram air nih kamu. Begitu nanti. Karena siapa ini pendidikan siapa? Orang tua. Sudah berteriak kepada anaknya dengan membentak. Kesalahan anak kemudian dia bentak. Kamu makan dengan tangan kiri, apa kamu enggak tahu makan dengan tangan kiri itu setan? Akhirnya bagaimana seorang anak melihat temannya makan? Kamu setan, kata bapakku yang makan dengan tangan kiri adalah apa? Bukan pendidikan ini. Bukan begitu. Dimulai dari rumah. Dan sungguh Bapak, saya pernah dulu menjadi guru di tahfidzul Quran di Pekanbaru. Ada murid kami yang antar jemput. Ceria anak ini, Masya Allah, cerdas. Sekarang sudah menjadi mahasiswa di Madinah. Baru tahun kemarin dia diterima. Alhamdulillah kami bersyukur. Ada 3 orang anak. Yang satu ini Pak, cerdas, Masya Allah. Ceria, tiap datang ceria, senang begitu. Satu ketika, saya masih ingat itu hari Jumat itu Pak. Hari Jumat, karena kami waktu itu liburnya hari Ahad. Hari Jumat dia masuk. Tapi sejak dari awal sampai menjelang sholat duhur, sampai mau pulang, itu wajahnya muram. Gampang marah. Tiap didekati temannya, ditendang temannya. Ini bukan karakter anak itu. Dia lembut sebenarnya, tapi tiba-tiba berubah menjadi galak. Dia tendang. Jangankan temannya, saya ketika bertanya kepadanya, nah, ada apa? Apa jawab dia? Urusan apa Ustaz nanya-nanya? Ini masih kecil Pak. Tiba-tiba dia berubah menjadi anak yang beringas. Apa yang terjadi? Ternyata ketika itu orang tuanya berselisih di depan si anak. Ayah berselisih dengan ibunya, ibu berselisih dengan ayahnya. Di depan anak ini, si anak cerdas ini melihat, kenapa begini ayahku yang lembut, kenapa begitu ibuku yang santun, kok keluar kata-kata begini dan begitu. Itu yang membuat dia berpikir.
Ternyata saudara kaum muslimin, karakter bapak ibunya terbaca oleh dia. Itu yang namanya pendidikan. Itu yang namanya pendidikan. Demi Allah Bapak, kalau Bapak di rumah suka pakai celana pendek begitu, terus baju singlet, pasti anaknya akan begitu. Ke sekolah. Ada kita malam Ramadan yang lalu kita ada mabi di sini, ada seorang anak suka pakai celana pendek dia. Loh, kok pakai celana pendek? Kata dia, begini Ustaz saya kalau di rumah. Loh, kok begitu nak? Iya, Abi kayak begini. Ah, ketahuan sudah, berarti siapa yang mendidik? Berarti abinya kalau di rumah suka membuka apa? Aurat. Nggak boleh. Bapak mesti menutup aurat. Tutup auratnya agar anak meniru, oh begini. Ini potret yang pertama. Kalau seandainya gambar pendidikan itu gambar yang menganggap bahwa mendidik itu yang menguntungkan dunia, nah, kalau itu guru, kalau orang tua misalnya begini Pak, orang tua memasukkan gambaran bahwa pendidikan itu tujuan akhirnya dunia. Kayak sekarang kebanyakan manusia kecuali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak pendidikan yang diberikan oleh orang tua mereka kepada anak-anak mereka itu pendidikan yang ujung dari pendidikan itu, afiliasi pendidikan itu ujungnya adalah apa? Dunia, duit, uang, harta, dan semisalnya. Ya itu yang akan terbentuk pada diri anak-anak itu. Ya kalau kita mendidik, belajar yang rajin supaya nanti kalau besar tidak seperti Abi. Memang Abi kenapa? Lihat Abi fakir, dihinakan orang. Kamu harus jadi orang kaya. Anak ini akan mendidik dirinya atau menerima ilmu, dia berkata aku harus kaya. Hilang sifat tawakalnya kepada Allah Taala. Hilang keyakinannya bahwa rezeki telah ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hilang keyakinannya bahwa tujuan hidup untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh potret pendidik yang pertama, dan itu salah. Jangan mengambil dan menempatkan posisi diri kita dengan jenis pendidik yang satu ini, karena dia tidak berakhir kecuali dengan kebinasaan. Gambaran yang kedua ya, guru yang menyalahkan zamannya. Seorang pendidik yang mengalahkan zamannya. Kata beliau selanjutnya, pendidik yang mengeluhkan nasibnya, tidak memiliki hak libur, maka para murid membuatnya beruban. Pada orang tua dan para orang tua melengkapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak mereka. Ini maksudnya ini gambaran guru yang suka berkeluh kesah. Orang tua ketika mendidik nggak boleh berkeluh kesah, nggak boleh. Seorang tua berkata, capek Abina ngajarin kamu nggak paham, nggak boleh. Orang tua kalau anaknya berkata, Bi ini apa? Bi itu apa? Bi ini gimana? Orang tua jangan sekali-kali berkata, kenapa kamu nanya terus? Jangan, dibacakan dalil lagi. Sesungguhnya kaum sebelum kamu binasa karena terlalu banyak apa? Bertanya. Tidak pada tempatnya. Kalau anak mau bertanya, berarti dia mau kebaikan. Kalau dia mau bertanya, nak, bini apa? Katakan, perlu jawaban atau tidak? Ingin tahu atau tidak? Kalau dia mengatakan, saya mau tahu, Bi, terangkan. Kalau seandainya belum tahu, belum perlu diterangkan, katakan, saat ini penjelasan buatmu belum pantas. Misalnya Bapak, anak bertanya tentang perkara reproduksi. Kan saya sangat bersedih Pak, sekarang ini SD sudah diajari alat reproduksi. Itu belum tepat. Jadi kalau anak bertanya, ini apa maksudnya Bi? Ini kenapa begini Bi? Kenapa seperti ini? Seorang anak pernah bertanya, Bi, aku ini kok bisa ada? Bagaimana caranya Bi? Nah, orang tua harus cerdas. Jangan dia langsung mengatakan, ya pokoknya kamu di perut ibumu itu kemudian kamu keluar. Nanti dia bingung. Dia bertanya, gimana cara keluarnya Bi? Orang tuanya akan jawab. Kalau orang tua yang baik, dia akan mengatakan, coba baca dulu ayat Allah Azza wa Jalla tentang penciptaan Allah Ta'ala. Coba baca keterangan dari nabimu tentang penciptaan Allah Ta'ala, bahwa kamu keluarnya dari ibumu dengan karunia Allah. Selesai. Bukan, caranya begini, kamu dioperasi, ini anak nggak dididik. Jika kita mengatakan kamu keluar dengan sebab karunia Allah Ta'ala, kasih sayang Allah kepadamu, pendidikan. Dan jangan berkeluh kesah. Mengatakan, capek saya ngajar ini, cepet tua nak, abimu kalau ngajar kamu. Sering begitu itu Pak. Bapak itu sering kalau ngajar anaknya nggak paham, kasih PR sama gurunya,
suruh nulis surah Al-Baqarah, anaknya nanya, "Bi, nulis huruf lam bagaimana?" Gini loh, Nak. Ternyata anaknya nulis huruf ra. "Nak, lam itu begini, Nak." Ditulis huruf ra. "Capek, Nak, ngajarin kamu. Cepet tua bapakmu." Ya ini salah. Ibu-ibu juga begitu. Kadang-kadang ibu-ibu demikian. Ketika anaknya berkata, "Mi, tolong ajari." Apa kata uminya? "Sana sama bapak." Umi lagi masak. Apa enggak bisa masak sambil ngajar? Bisa. Kenapa tidak? Bisa. Matikan sebentar kompornya. Yang mana, Nak? "Oh, Masya Allah, ini mudah ini, Nak." Nih caranya begini. Lebih sempurnanya tanya sama Abi. Dia memuliakan ibunya dan dia memuliakan siapa? Nilai pendidikan karakter pada anak itu yang dinilai, bukan karena sebab hasilnya. Boleh jadi, Pak, seorang anak ibunya ketika berkata, "Sana belajar sama bapak," dia dapat nilai pelajarannya itu tuntas A, pekerjaan dari bapaknya selesai. Tapi karakter dari ibu nggak terbentuk pada anak itu. Apa karakter ibu itu? Kelemah lembutan, kasih sayang, perhatian. Anak itu kadang-kadang, Pak, dia cuma mau bertanya kepada orang tuanya, "Mi, ini gimana caranya?" Bukan karena nggak bisa. Dia cuma kepingin menunjukkan, "Mi, lihat nih, Mi, aku udah ngerjakan soalku." Puji dia. "Masya Allah, Nak, ini baik. Bagus usahamu. Allah nggak akan menyia-nyiakan pekerjaanmu. Walaupun ini ada yang keliru, benarkan dulu, Nak, yang ini." Anak akan terbentuk karakternya. Jadi kalau kita katakan, "Ngerjain PR kok gini?" Kamu ini anak siapa? Bapakmu dulu tiap PR ini 100 nilainya, Nak. Wah, anak akan bilang, "Waduh, aku ini anak siapa?" Begitu akhirnya. Alaisa kadani? Bukan begitu kalau apa? Nah, masa itu saudara muslimin, ingat ini. Apa yang kita lakukan itu menjadi gambar yang akan diserap, di copy paste oleh siapa? Si anak-anak kita tersebut. Saya rasa cukup karena perjanjian kita semua sampai jam 9 saja, Pak. Ini ada bukunya. Nanti apa namanya? Kalau misalnya Bapak menginginkan buku ini, nanti saya pesankan biar kajiannya kita buat bersilsilah. Kalau memang kajiannya berlanjut. Kalau enggak, berarti silahkan ngaji dengan Ustaz Abu Layla atau dengan yang lainnya, gitu ya. Insyaallah begitu dulu, Pak. Ini mukadimah kita yang kedua ya, dari pertemuan yang sebelumnya. Karena inti dari pelajaran ini nanti ada tentang bagaimana Nabi mendidik, sifat seorang guru bagaimana, teknik mendidik itu apa, teknik motivasi dan teknik hukuman. Ada hukuman yang bersifat motivasi dan ada hukuman yang membuat efek jerak. Itu juga diajarkan. Jadi gimana guru itu kalau mau memberikan efek jerak kepada anak, gimana guru memahami apa? Orang tua memahami psikologi anak, kapan perlu ditinggikan suara, kapan cukup didiamkan, tidak diperdulikan, kapan dia harus diberikan hukuman menulis dan seterusnya. Guru harus tahu itu. Kalau mau jadi guru, maka belajarlah sifat-sifat para guru. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kita diberi pahala oleh Allah Ta'ala atas usaha kita untuk mendidik anak-anak kita. Dan semoga para guru yang ada di Cahaya Ilmu ini diberikan kesabaran, pahala yang besar di sisi Allah atas usaha mereka untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Demikian dari saya. Sebelum ditutup, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Fadhil masyhur. Ya, kalau tidak ada, akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.